bercanda. Pendidikan Islam zaman kekhalifahan Islam di Spanyol. Pendidikan Islam sendiri di Spanyol itu pertama kali ada di tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutkan Andalusia sebagai penakluk Spanyol. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Kekhalifahan Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Kekhalifahan Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'am Al-Ghassani menjadi gubernur daerah itu. Proses pembangunan dan kemajuan di Spanyol periode pertama itu pada 711 sampai 755 Masehi. Nah, Islam Spanyol pada periode ini juga berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena masih ada gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Gangguan dari dalam itu berupa perselisihan antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan, terutama antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Periode kedua 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini juga memperoleh kemajuan-kemajuan di bidang politik dan peradaban. Misalnya Abdurrahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah besar di Spanyol. Hisham berjasa dalam menegakkan hukum Islam. Hakam terkenal dengan membaru kemiliteran, sedangkan Abdurrahman Al-Ausad terkenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Ia pernah mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol, sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak adanya. Selanjutnya ada periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Nah, pada zaman ini juga, pada masa ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dan pembangunan kota berlangsung cepat. Akan tetapi pada tahun 1013 jabatan khalifah sudah dihapuskan dan ketika itu Spanyol sudah terpecah-pecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Selanjutnya ada periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa ini, umat Islam kembali memasuki masa pertikaian internal yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Ironisnya, di antara pihak-pihak yang bertikaian itu ada yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Dari sinilah orang-orang Kristen melihat kelemahan dan kekacauan keadaan politik umat Islam. Baik, selanjutnya kemajuan intelektual yang pernah dicapai masyarakat Spanyol saat itu. Di sini ada pertama ada filsafat
Di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan Muhammad ibnu Abdurrahman 832 sampai 886. Selanjutnya ada sains, ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Ini sangat berkembang baik di Spanyol saat itu. Dan ketiga adalah fikih. Di bidang fikih, Islam di Spanyol juga dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang dikenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman. Selanjutnya ada musik dan kesenian. Di bidang musik dan kesenian suara, tokoh yang terkenal adalah Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Jaryab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu, kemudian ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anaknya dan budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Selanjutnya bahasa dan sastra. Di bidang bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, sehingga mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka antara lain adalah Ibnu Syaid, Ibnu Malik, Ibnu Quruf, Ibnu Al-Halaj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Asfur, dan Hayyan Al-Garnati. Dan di sini juga ada keadaan pendidikan di Spanyol. Keadaan pendidikan Spanyol pada abad ke-15 itu adalah kekuatan penduduk ini tidak menunda-nunda lagi untuk menghancurkan bukti nyata kebudayaan dan agama Islam. Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan sejumlah besar bangunan agama. Di beberapa tempat yang semula menjadi pusat pengetahuan Islam, penduduk Kristen mendirikan universitas yang meniru model Universitas Paris dan turunannya di Oxford dan kota-kota utara lainnya. Salah satu yang paling banyak mendapatkan dukungan bertempat di Salamanca dan segera menjadi universitas terkemuka di Eropa. Kardinal Ximenes secara pribadi mendirikan universitas baru di Alcalá yang seperti halnya Universitas Paris disediakan untuk mendidik ulama gereja. Oleh sebab itu, peran sosial sekolah-sekolah Spanyol sudah ditetapkan dengan jelas. Sekolah berfungsi sebagai perantara kekuatan penakluk yang menegakkan agama Katolik Roma di kalangan populasi yang orientasi agamanya non-Kristen. Gagasan intelektual sekolah-sekolah ini adalah menanamkan sikap mengejar sastra dan artistik daripada mempelajari sains dan filsafat yang telah memasyhurkan sekolah-sekolah Islam. Kesimpulan dari semua ini adalah Islam pertama kali masuk di Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia Hispania, kemudian disebut Andalusia. Pemajuan dan pembangunan Islam di Spanyol saat ini berlangsung hingga lebih dari 7,5 abad. Sejarah umat Islam di Spanyol yang dibagi 6 periode. Kemajuan intelektual yang pernah dicapai masyarakat Spanyol saat ini adalah filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa dan sastra. Keadaan pendidikan di Spanyol ketika kekuasaan politik meluas ke selatan, institusi gereja Roma bergerak di belakang barisan untuk mempengaruhi penduduk asli.